Setiap jiwa, setiap manusia pasti menjumpai yang namanya kematian. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana aja kematian itu akan menjumpai seseorang. Andaikan manusia itu lari dari kematian, bisa bersembunyi di lubang jarum, Israel akan kejar sampai ke lubang jarum. Wa tadri nafsum madza taksibu ghadan. Di antara kita nggak ada yang tahu besok masih ada apa enggak. Kadang sering terjadi tahlil duduk di sebelah kita, makan kue sampai 5, subuh disiarin. Udah yang makan aja. Jadi kalau yang di sebelah kita malam ini makan banyak, biar begitu disiarin, oh pantas di sebelah gua khusyuk tahlil yasinnya, makannya juga banyak, rupanya makan yang terakhir. Ya, yang udah makan pakai ditaruh lagi. Assalamualaikum. Siapa bu ya? Piam siapa? Piam siapa? Oh, kira nama Ekal. Mana? Masuk gak? Enggak, ada nama bu ya. Kita temenin. Kita masuk yuk. Nah, baru kita masuk. Iya benar. Bantu. Tuntun. Iya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asami wa daraji ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rabbi asami wa daraji ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rabbi asami wa daraji Fatayyaji Fatal alami ya uhaylaju Iwal karami ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji. Allahumma salli wa atap buah kenari hampir tulang di pinggir kali. Paling mantap datang kemari ketemu dengan Kiai Haji Munawir Asli. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Alhamdulillah, tadi kita sudah sama-sama tekan yasin dan tahlil, dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru kita Abuya Kiai Haji Munawir Asli yang sudah ada di tengah-tengah kita. Dan tidak berpanjang kalam karena memang kita tunggu kehadiran beliau dengan ilmu-ilmunya yang luar biasa. Saya langsung saja kepada Abuya. Abuya, sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
alladzi rahima man fil kubur bidu'a iman fil ard wa rahima man fil ardi bisyafaati man fil kubur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ar-ra'uf as-sabur wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ba'thi wan nusyur. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Wa qala al-ulama mad dunya bi baqiyatin walakin nufarikuha bimautin wantiqali. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segenap para alim ulama, para kiai, para guru, tokoh masyarakat, para orang tua, hadirin hadirat Bapak Ibu, bil khusus keluarga besar almarhum Bapak Haji Agus bin Haji Muhammad Zain yang baru beberapa hari lalu telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan dari seluruh apa yang sudah kita panjatkan, sudah kita baca, Yasin, zikir, tahlil, kesemua menjadi sebuah hadiah pahala yang berharga untuk almarhum Haji Agus bin Haji Muhammad Zain. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Seringkali kita mendengar jika ada saudara, jika ada warga yang baru saja dipanggil Allah, informasinya, beritanya kita dengar melalui pengeras suara di musola, masjid, melalui media, melalui WA, kita baca telah berpulang ke rahmatullah. Siapa yang menamakan jika manusia mati itu disebut pulang? Allah yang menamakan kematian itu pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un, kembali, pulang. Kayak kita nih nanti bakal kembali ke rumah kita masing-masing, bakal pulang kita. Kenapa Allah sebut kematian itu pulang? Memang nggak ada istilah lain. Allah pilih pulang karena pulang itu identik dengan kesenangan. Orang yang pulang haji nanti senang. 40 hari yang reguler, 29 hari yang furoda, yang plus, senang ia pulang karena bisa melepas kerinduan dengan keluarga tersayang yang ia tinggal beberapa hari.
begitu pulang senang, bisa melepas kerinduan, bisa melihat orang-orang tersayang. Anak SD yang biasa pulang jam 12, ketika guru dengan kepala sekolah ada rapat mendadak, itu anak lebih dulu disuruh pulang. Senang. Pintu kelas belum dibuka, dia udah berebut keluar. Datang ke sekolahannya diantar orang tua. Tas yang berisikan buku pelajaran dibawakan orang tua. Tapi karena ada rasa senang pulang lebih dulu, itu tas tidak terasa berat. Saking senangnya, tak lagi berjalan pulang, tapi berlari sambil dia putar-putar itu tasnya. Pulang itu senang. Pulang itu identik dengan kebahagiaan. Inilah yang kedatangannya itu menjadi sebuah kepastian. Siapapun dia, sebanyak apapun hartanya, setinggi apapun jabatannya, kalau sudah datang petugasnya, Israel nggak bisa ditunda. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap manusia pasti menjumpai yang namanya kematian. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana aja kematian itu akan menjumpai seseorang. Andaikan manusia itu lari dari kematian, bisa bersembunyi di lubang jarum, Israel akan kejar sampai ke lubang jarum. Umat tadri nafsum madza taksibu ghadan. Di antara kita nggak ada yang tahu besok masih ada apa enggak. Kadang sering terjadi tahlil duduk di sebelah kita, makan kue sampai 5, subuh disiarin. Udah yang makan aja. Jadi kalau yang di sebelah kita malam ini makan banyak, biar begitu disiarin, oh pantas di sebelah gua khusyuk tahlil yasinnya, makannya juga banyak, rupanya makan yang terakhir. Ya, yang udah makan pakai ditaruh lagi. Nggak tahu, saya juga nggak tahu kapan. Kayak Haji Zainuddin MZ, dai sejuta umat, nggak ada yang nyangka dia lebih cepat meninggalkan kita. Kita masih banyak butuh ilmunya. Tapi itu usia umat Nabi ma baina sittin wa sab'in, antara 60-70. Belum 70 Ki Haji Zainuddin MZ. Ustadz Jepri Al-Bukhari 40 tahun lebih 3 hari lagi merayakan miladnya di Kafe Muslim Pondok Indah. Lagi bersenang ria dengan sahabat-sahabat. Pulang jam 11 menggunakan motor gede.
Waktu itu belum ada sirkuit di Mandalika, belum. Yang waktu pelaksanaannya hujan lebat. Padahal udah disewa tuh pawang hujan Mbak Rara. Udah diputer-puter masih hujan juga. Orang baru dibayar 300 juta. Tapi Formula E nggak pakai pawang hujan, kagak hujan di sana. Orang saya nonton dapat. Begitu selesai jam 4, penonton pada keluar. Kata penonton komentar, pantes Formula E nggak hujan. Ada King Nawir. Ya Allah. Terus ini almarhum Haji Agus bin Haji Muhammad Zain, keluarganya nggak nyangka. Tidak ada yang bisa membaca kapan Haji Agus kembali dipanggil Allah pulang. Bahkan beliau udah ikut mau beli hewan kurban. Udah patungan. Nabi semasa hidupnya dalam sebuah hadis dari sahabat Jabir, ada dalam kitab Misbahuz Zulam, syarah dari Bulughul Maram, jilid yang kedua, hadis ke-470, wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahara salasan wa sittin wa amara aliyan karramallahu wajhah ayat bahal baqiya, rawahu Muslim. Dari sahabat Jabir radhiyallahu an bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nahara salasan wa sittin, Nabi menyembelih hewan kurbannya sendiri itu salatan wasitin, 63 ekor dia sembelih sendiri. Kenapa 63? Isyarat buat sahabat-sahabat kalau Nabi itu usianya berakhir di usia 63 tahun. Maka kalau besok kita berkurban 100 ekor, potong 99. Isyarat sama warga kalau usia saya sampai 99 di kursi roda. Ini aja Agus udah niat mau berkorban. Sama dengan orang niat mau pergi haji. Belum waktunya sudah lebih dulu dipanggil Allah, dapat pahala haji. Almarhum Haji Agus dapat pahala berkurban. Maka di taklim menjelang hari raya suka ada materi khusus spesial, babul udhiyah, bab tentang berkurban, suka disebut Idul Adha. Kalau Idul Adha, sebutan nama hari raya. Ada lagi yang nyebut Idul Kurban. Kalau Idul Kurban, kurban itu bahasa Arab. Koruba yakrobu kurbanan. Idul Kurban artinya kembali mendekatkan diri kepada Allah. Setelah tahun lalu berkurban, ini kembali berkurban, kembali terasa dekat dengan Allah. Kalau Idul Adha, ada hewan dengan jenis-jenis tertentu terdiri dari badanatun onta, bakorotun sapi, ghonamun kambing. Wa abdoluhu badanatun, yang paling abdol jenis hewan untuk dijadikan kurban itu onta. Tapi di Jakarta kita lihat onta cuma di Ragunan doang. Maka kita orang Indonesia sapi. Almarhum udah niat ikut patungan hewan kurban. Alhamdulillah. Maka dia pulang senang.
kemarin hari raya itu setelah dilepas COVID, terasa aman. Semua yang kerja di Jakarta kemarin pulang kampung. Itu yang ngontrak di rumah saya juga punya kontrakan. Itu buat biaya anak yang kuliah di Al-Azhar, Kairo Mesir, yang di Lirboyo, yang di Jombang, dari uang kontrakan. Kalau ceramah mah cuma tambahan. Hah? Ini kue enggak ada yang dimakan. Ada takut apa? Itu mereka kemarin pulang ke kampungnya masing-masing. Sampai di kampung Girang berjumpa dengan keluarga. Selama 3 tahun di Jakarta cari nafkah nggak pulang karena ada COVID. Sekarang begitu udah dibuka, udah normal pulang, Girang 3 tahun nggak ketemu. Apalagi pulang selama 3 tahun dia cari usaha, semua hasil kerjanya dia bawa pulang kemarin. Kulkas dia bawa, mesin cuci dia bawa, dia sewa truk engkel, motor tuh yang sadelnya gede, apa tuh yang Mac begitu? Mac. Saya orang kagak punya. Semua dibawa. Sampai di kampung keluarganya selama 3 tahun nggak ketemu karena kerja di Jakarta. Begitu pulang banyak hasil, keluarga di kampung senang. Mas, besok kalau balik ke Maning aku melu mas. Kenapa pengen ikut? Karena melihat keberhasilan. Begitu manusia ketika dipanggil Allah pulang, ketemu sama Allah. Haji Agus udah ketemu sama Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati kama tarawnal qamar lailatal badri. Sesungguhnya kamu bakal melihat Allah sebagaimana kamu di dunia bisa melihat terangnya cahaya bulan purnama. Maka pulang yang menggembirakan, yang jadi senang. Jika pulang itu banyak yang dibawa. Karena itu modal untuk bisa ketemu dengan Sang Pencipta. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Sang Pencipta, maka dia harus punya iman. Dia harus sertai dengan amal soleh. Iman dan amal soleh itu syarat untuk ketemu dengan Allah. Pulang banyak yang dibawa. Kalau tadi yang pulang ke kampung, begitu dia bawa kulkas, mesin cuci, motor, itu keluarga di kampung senang. Dia sambut saudaranya pulang dari Jakarta. Begitu juga manusia. Ketika pulang menghadap Allah, banyak amal yang ia bawa. Disambut oleh malaikat. Salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Salam sejahtera. Selamat datang. Silahkan Haji Agus masuk ke dalam surga dengan amal solehmu. Amin ya Rabbal Alamin. Ini kue dilihatin doang. Pada takut apa ya? Akan disiarin. Takut disiarin.
Bukan takut disiarin, minta plastik gitu. Bercanda ya. Ya Allah. Di dunia memang nggak ada yang kekal. Dunia itu belum pasti. Tapi akhirat itu pasti. Mad dunya bibaqiyatin walakin nufarikuha bimautin wantikoli. Di dunia ini nggak ada yang kekal, nggak ada yang abadi. Semua terbatas dengan waktu. Allah Ta'ala akan pisah dengan yang namanya kematian. Sebuah kepastian yang pasti, yang kadang manusia menyikapinya seperti tidak pasti. Ustadz Haji Sarwani sering membawakan tuh dalam kitab Fawaidul Mukhtar. Ma ra'aitul haqqa asbaha bil batili mithlal mauti. Wa ma ra'aitul batila asbaha bil haqqi mithlal hayati. Banyak manusia dalam kehidupan ini menyikapi sebuah kepastian seperti tidak pasti. Dia anggap hidup masih lama, hidup masih lama, hidup masih lama. Lagi mau ke kamar mandi jatuh. Maka jika kita mau ke kamar mandi saat subuh, berhati-hati. Disuruh konsentrasi dulu, masuk dengan kaki kiri, baca doanya, minal hubusi wal khobais, dari setan laki dan setan perempuan, supaya dia enggak mengganggu kita. Kalau nggak pakai baca doa, buru-buru, lantainya licin, terpelecet, jatuh. Kalau sudah membentur kepala saat subuh, kenapa subuh itu? Karena banyak musibah itu datangnya subuh. Itu Tanggul, Situ Jintung, Cirende itu subuh. Orang tidak memprediksi kalau Tanggul sekokoh buatan Belanda itu bisa jebol. Yang lagi nyenyak tidur terbawa sampai ke tanah kusir. Dari Cirende itu lewat kali itu tuh, terus disusuri oleh petugas. Banyak yang ketemu di kali tanah kusir dekat Masjid Al-Muflihun. Saya kebetulan ngajar malam Senin di situ, lagi rame petugas dan warga ngangkat jenazah korban ketika Tanggul jebol. Itu yang lagi tidur, yang lagi sholat 2 rakaat fajar. Padahal itu masjid musola persis di depan Tanggul. Masjidnya aman, yang lagi ibadah aman, yang lagi tidur kamu. Maka jangan tidur. Kalau udah jam 3:30 kita sudah menyiapkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salat sunat fajar, rokaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar itu lebih baik dibanding dunia dengan segala isinya. Artinya kalau kita biasakan itu, segala kebutuhan hidup dunia Allah beri kemudahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa ma ra'aitul batila asbaha bil haqqi. Ada yang kelihatannya enggak pasti dianggap pasti. Enggak pasti dianggap pasti. Malam minggu
sama temen-temen ngobrol. Besok jadi kita mancing, jadi ke Parung, Bogor. Lu punya joran? Gua baru beli joran yang 2 juta. Lu punya? Gua 3 juta. Udah ada semua, udah beli pelet, beli udang, beli roti, segala perlengkapan buat mancing. Besok udah siap. Malam ngobrol sampai 12:30. Masuk angin tuh yang punya joran 2 juta. Dikerokin, mencret. Jadi nggak berangkat. Yang dianggap pasti ternyata tidak pasti. Alhamdulillah di sini nggak ada yang suka mancing. Hah? Nggak punya joran. Saya kenal orang yang suka mancing itu bibir atasnya lebih tebal. Secara ini udah aman ya? Udah? Hah? Udah? Belum. Sampai jam 10. Hadirin jamaah yang mulia. Manusia ketika lahir ke dunia itu manusia menangis. Sementara yang menyambut kelahiran bayi bergembira. Kenapa itu bayi begitu keluar menangis? Dia bisa lepas dari kondisi alam yang kecil, alam rahim, yang keterbatasan dalam bergerak. Begitu keluar alam dunia yang luas, saking luasnya terharu dia sampai nangis. Sementara yang menyambutnya tersenyum tertawa. Tapi begitu manusia yang meninggal tersenyum dengan amal solehnya. Sementara yang melihat menangis. Ada orang meninggal sementara yang lain menangis. Ada orang meninggal, orang lain malah tertawa. Yang menangis karena kesolehannya, karena ibadahnya, karena amalnya begitu luar biasa. Orang nangis. Bagaimana Sayyidil Walid Habib Ali saat dipanggil Allah, kita semua bersedih. Kehilangan markas ilmu, tempat para habaib, para kiai curhat saat ada masalah agama. Habib Ali-nya tersenyum, sementara murid-muridnya menangis. Itu yang bagus. Jangan kita mati orang pada tertawa. Alhamdulillah burung gua aman dah. Hadirin jamaah yang mulia, ada amalan yang bikin umur itu bertambah. Umur itu bertambah hitungan sedikit, tapi amal solehnya banyak. Itu umur panjang. Umur panjang dibilang pendek karena hitungannya banyak, tapi amal solehnya sedikit. Itu umur pendek. Para imam madhab, para ulama, karya-karyanya itu begitu banyak, tapi usianya nggak ada yang panjang. Yang 43 tahun, tapi kitab-kitabnya begitu banyak. Sampai sekarang namanya masih disebut. Saat Ustadz Sarwani buka kitabnya Hadis Arba'in Al-Imam Nawawi, dibacakan Fatihah. Sekian puluh tahun meninggal dunia, tapi namanya masih disebut-sebut karena kebaikan. Innaman nasu ahadis
fa in istata'ta an takuna ahsanal ahadis. Manusia dalam hidup itu sedang membuat cerita kehidupan. Jika ia mampu membuat cerita yang baik, ketika kebaikannya disebut orang, dibacakan orang, menjadi sebuah hadiah pahala. Tapi jika ia tidak mampu membuat cerita hidup yang baik, dia hanya bisa meninggalkan cerita yang buruk ketika orang ingat, ketika orang sebut keburukannya, menjadi sebuah siksa di alam barzah. Maka isilah dalam hidup ini dengan sebuah kepastian yang akan membawa kita kembali kepada yang pasti, kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Israel datang, ruh kita diambil pertama dari kaki. Maka yang paham, yang ngerti, jika baru saja menghembuskan napas terakhir, ada yang pegang lebih dulu dari denyut yang ada di kaki. Pertama dari kaki. Israel nggak bisa mencabut ruh dari kaki seorang manusia. Israel balik menghadap Allah, ya Rabb, dari kakinya aku nggak mampu. Kata Allah, Israel coba lihat buku hariannya dengan malaikat Raqib. Ini orang mana? Ini orang Menteng Dalam, Manggarai, Saharjo. Oh, ini yang sholat subuh gabungannya rajin. Pantes dari kakinya nggak bisa ruhnya dicabut. Cabut dari tangan. Maka kalau dipegang tangan, habis kaki suka dipegang tangan. Dari tangan juga nggak bisa Israel. Ikut patungan korban. Hari Jumat kotak amal dia kasih amal jariah. Itu saat berputar kotak amal, tipe-tipe manusia jamaah beda-beda. Ada yang senang, alhamdulillah. Kotak masih jauh, dia udah ambil dompet. Ada juga yang begitu kotak amal mulai dijalanin, dia ambil tasbih, pora-pora khusyuk, wiridan. Nunduk, mata kiri dibuka, masih jauh ya Allah, masih jauh ya Allah. Semakin dekat, astagfirullah. Nggak berani itu yang sebelah kita kasih tahu. Astagfirullah, astagfirullah. Udah lewat, mata kanan dibuka, alhamdulillah. Ayan tak anu orang nukitu di dia. Wajahna sadayana urang dermawan. Ya Rabbal. Ini baru pulang ceramah dari Sukabumi jadi kebawa nih. Dermawan itu nama pohon di sorga. As-sakha syajaratun min asjaril jannah. Husnuha mutadalliyatun fil ard. Dermawan itu nama pohon di sorga yang rantingnya, yang cabangnya sampai apa tuh kalau ke bawah? Nyengser. Jangan nample, kalau nample singgung saya. Ya. Nample. Nample apa nyengser? Itu kedengeran bahasa sederhana, tapi jika istri salah ucap bukan pada waktunya bisa masalah. Kerja di luar kota, pulang sebulan sekali, ingin melepas kerinduan, istri nggak siap, malah komentar, belagu mas udah ngampleh aja. Itu tuh salah ucap pada bukan waktunya. Kan gengsi. Suami digituin.
langsung ambil motor jam 11 ke Gang Kelor minum jamu. Yang dekat rel kereta api itu sudah. Hah? Tahu aja. Gue juga masih minum. Obat ngapa? Ya, ini bumbu ceramah. Kalau saya cerita kematian terus pada nangis ini. Iya, ntar begitu pulang nyesek lagi napas gara-gara ceramah nih serem. Nah, biarin dah begini dah. Ya, nggak apa-apa ya. Ya Allah. Jadi orang dermawan itu merupakan ranting pohon dermawan yang ada di surga. Yang rantingnya memanjang sampai ke dunia. Keluarga Haji Muhammad Zain, orang dermawan. Agus, orang dermawan. Cabang-cabang dari pohon dermawan yang ada di surga. Sebaliknya, al-bukhlu syajaratun min asjarin nar. Pelit-pelit korek mere dehese buntut gasiran. Apalagi? Pantat kuning. Emang ada, nggak ada lah. Orang biar putih tetap pantatnya biru. Itu ada istilah saking pelitnya tuh orang. Orang kalau pelit lihat waktu rokok. Udah ampe mereknya masih diisep aja. Sayang masih 2.000. Dia lebih pilih dihabisin daripada bibirnya kesundut. Ya Allah. Dari kaki nggak bisa, dari tangan nggak bisa karena banyak sedekah jariahnya. Itu tuh pahala yang nggak putus-putus, ngalir terus. Idza mata benu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila mati manusia putus amal perbuatannya kecuali 3 yang nggak putus-putus. Sedekah jariyah, sedekah jariah. Itu yang hari Jumat kita masukin amplop, dibacakan oleh DKM Al-Musannif. Terima kasih dari hamba Allah, 100.000 pahalanya untuk kedua orang tuanya. Girang tuh orang tua dapat kiriman pahala sedekah jariah. Jumat depan ngasih lagi. Terima kasih dari nama yang sama yang Jumat kemarin 100.000. Jumat ini 100.000 kali. Terima kasih, Masya Allah. Pahalanya untuk 10 orang. Kata malaikat, sarang ceban deh. Ada pakai telur lah, sawi doang. Ini makol. Gak putus-putus tuh sedekah jariah. Au ilmin yuntafa'u bihi, yang gak putus-putus itu pahala ila yaumil qiyamah, ke alam barzah, ilmu manfaat. Kalau kita dengar malam ini begitu luar biasa pahala berkurban, ajarin anak kita supaya besok cinta berkurban. Beli yang gemuk, jangan yang kurus. Kasihan orang miskin. Kalau dapat sekantong dari Al-Musannif nggak ada dagingnya, tulang mulu. Kata si miskin, ya tulang makan tulang. Kita beli yang gemuk biar dia bahagia di hari raya gembira. Maka ada momen-momen tertentu di mana orang miskin itu senang. Maka jangan dulu menyesali diri jadi orang miskin. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya karena
semuanya. Almarhum Haji Agus amalnya banyak, imannya kuat, akidahnya mantap. Dia udah ketemu Allah, udah ketemu Sang Pencipta, udah bisa melepaskan kerinduan. Mudah-mudahan malam ini Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Maulana ya Mujib, ya Hadir wa Wahid. Tawassalna bil Habib taqdi hajatina qarib. Allahumma arhamna siyama almarhum Haji Agus bin Haji Muhammad Zain. Innallaha yatawassahu birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu khufratan min khufarin nar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya sambutan dari Sahibul Bait.